Alhamdulillah, pada pagi hari ini jalan tol ruas Bengkulu, Taba, Penanjung akan beroperasi dan ini akan menunjang mobilitas logistik, mobilitas orang, dan akan memunculkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Total panjang yang telah selesai adalah 16,7 km, menghabiskan anggaran 4,8 triliun rupiah. Ini merupakan bagian dari ruas Bengkulu ke Lubuk Linggau. Kita harapkan sekali lagi dengan selesainya jalan tol ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, mempercepat mobilitas orang dan barang, dan kita harapkan ini bisa mensejahterakan masyarakat kita. Karena daya saing Bengkulu pasti akan meningkat lebih baik. Keberadaan jaringan jalan tol di sepanjang Pulau Sumatera merupakan investasi pemerintah untuk jangka panjang. Pemerintah tidak sekedar membangun infrastruktur, namun seluruh potensi dan sumber daya di Pulau Sumatera akan semakin terbuka untuk tumbuh di masa mendatang. Pemerintah terus mengejar pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang akan menghubungkan kota-kota yang membentang dari Provinsi Lampung hingga Provinsi Aceh. Realisasi jaringan jalan tol sepanjang lebih dari 2.700 km ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Pulau Sumatera. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) secara bertahap telah menyelesaikan pembangunan tol Trans Sumatera dalam rangka memangkas biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk Indonesia. Pembangunan jalan tol Trans Sumatera telah dikebut sejak 2015 lalu. Saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perpres nomor 100 tahun 2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera dengan menugaskan PT Hutama Karya Persero untuk melakukan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan pada 4 ruas jalan tol. Perpres tersebut kemudian direvisi oleh Presiden Joko Widodo melalui Perpres nomor 117 tahun 2015 dengan menambah penugasan kepada PT Hutama Karya Persero sehingga menjadi total 24 ruas tol di Sumatera. Tercatat hingga Juli 2023, sebanyak 6 ruas jalan tol sepanjang 596 km telah beroperasi penuh di tol Trans Sumatera. Sedangkan 7 ruas lainnya sepanjang 361 km kini masih dalam tahap konstruksi. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyatakan, secara keseluruhan jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.749 km sebanyak 24 ruas tol, di mana terdiri dari koridor utama atau backbone sepanjang 1.889 km dan koridor pendukung sepanjang 860 km. Kehadiran jalan tol Trans Sumatera ini diharapkan dapat menurunkan biaya logistik serta memangkas waktu tempuh distribusi barang dan jasa antar wilayah. Selain itu, juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baru khususnya bagi kawasan di sekitar jalan tol. Salah satu ruas tol Trans Sumatera yang baru diresmikan Presiden Joko Widodo dan telah beroperasi adalah jalan tol Bengkulu Taba Penanjung sepanjang 16,7 km yang dibangun dengan anggaran sebesar 4,8 triliun rupiah. Jalan tol ini merupakan bagian dari sirip utama atau koridor pendukung pada ruas Bengkulu ke Lubuk Linggau sepanjang 95,8 km. Di akhir kepemerintahan Presiden Jokowi, proyek pembangunan jalan tol di Sumatera kian dikebut. Pembangunan jalan tol Trans Sumatera telah dimulai pembangunannya sejak 2015 yang lalu. Sampai Juli 2023, Kementerian PUPR mencatat, sudah ada 6 ruas tol yang beroperasi, dan menyisakan 7 ruas tol lagi dalam proses pembangunan.
Total panjang 6 ruas tol yang sudah beroperasi mencapai 596 km, sementara 7 ruas tol yang sedang berada di tahap konstruksinya, sepanjang 361 km. Kementerian PUPR mencatat, keseluruhan jalan tol Trans Sumatera memiliki panjang 2.749 km, dengan 24 ruas tol. Terdiri dari koridor utama sepanjang 1.889 km, dan koridor pendukung sepanjang 860 km. Hutama Karya selaku BUMN yang ditunjuk pemerintah untuk membangun jalan tol Trans Sumatera, merincikan bahwa sebanyak 7 ruas sepanjang 361 km, kini dalam tahap konstruksi, yakni ruas tol Indrapura Kisaran sepanjang 48 km, dengan progres 85,5%. Lalu ada ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi sepanjang 93 km, dengan progres 84,26%. Kemudian, ruas Simpang Indralaya Prabu Mulih, sepanjang 64 km, yang saat ini sudah tuntas dan sebentar lagi beroperasional penuh. Setelah itu ada ruas tol Bangkinang-Koto Kampar sepanjang 24 km, dengan progres 74,8%. Ada juga seksi Padang Sicincin sepanjang 37 km, dengan progres 32,6%, dan juga Binjai Pangkalan Brandan sepanjang 58 km, dengan progres 79,9%. Kemudian tol Sigli Banda Aceh, menyisakan satu seksi lagi yang masih konstruksi, yakni Padang Tiji Selimum sepanjang 24,68 km, dengan progres 63%. Sementara itu untuk jalan tol Trans Sumatera yang dibangun oleh Waskita Sriwijaya Tol, yaitu ruas tol Kayu Agung Palembang Betung sepanjang 111,6 km, saat ini progresnya telah mencapai 60%. Khusus akses gerbang tol Sungai Rengas Musilandas, menuju Pangkalan Balai sepanjang 31 km, sudah mencapai 90%. Pembangunan jalan tol ini sedikit terkendala, karena adanya pembangunan jembatan Sungai Musi 5, yang butuh penanganan lebih. Saat ini, pemerintah juga tengah menggesa pembangunan jalan tol, yang akan menghubungkan Provinsi Jambi dengan Sumatera Selatan. Proyek pembangunan jalan tol di Provinsi Jambi, saat ini masuk tahap land clearing. Proyek pembangunan jalan tol Bayung Lencir Tempino Seksi 3, yang membentang sepanjang 15,47 km, dikerjakan oleh PT Hutama Karya. Proyek jalan tol ini dikerjakan selama 13 bulan, dan diharapkan bisa dioperasikan pada Juli 2024 mendatang. Melalui Kepala Satuan Kerja Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Provinsi Jambi, Beni menyampaikan bahwa pihaknya baru melakukan pembersihan lahan di wilayah Desa Sungai Landai dan Desa Muara Sebapo, Kecamatan Mestong, Muaro Jambi. Dari total panjang 15 km, baru 11 km land clearing, masih kurang 4 km lagi yang harus diselesaikan, ungkapnya. Tak hanya itu, Beni juga menjelaskan bahwa pembersihan lahan yang dilakukan lebih dominan kepada lahan kebun dan hutan. Meski demikian, belum ada kendala yang ditemukan di lapangan. Memang berapa titik ada rawa-rawa yang kita temukan, ini butuh penanganan khusus, tapi cara penanganannya kita ajukan ke Jakarta, tutupnya. Jalan tol di Provinsi Jambi ini adalah penutup dari pembangunan jalan tol Trans Sumatera di era kepemimpinan Presiden Jokowi, di mana nantinya, Provinsi Lampung hingga Provinsi Jambi akan terkoneksi dengan jalan tol. Kehadiran jalan tol di Provinsi Jambi akan memangkas waktu tempuh dari Bakauheni Lampung hingga ke Jambi, yang awalnya membutuhkan waktu tempuh bisa mencapai 18 jam, terpangkas menjadi hanya 7 jam saja. Pembangunan jaringan jalan tol Trans Sumatera, yang dibangun di era Presiden Jokowi selama bertahun-tahun, telah memberikan dampak positif bagi perkembangan Pulau Sumatera. Waktu tempuh antar kota pun kian cepat, aman, dan nyaman. Pada saat ini, pemerintah berusaha untuk menuntaskan pembangunan jalan tol Trans Sumatera tahap 1, sebelum masa kepemimpinan Presiden Jokowi berakhir.